Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami dari tim Healer Staff akan melakukan koordinasi untuk presentasi dan juga melakukan meeting mingguan bersama rekan-rekan semuanya. Dan nantinya kita akan mencoba untuk mempresentasikan apa saja visi misi dari Healer Staff, sekaligus juga teman-teman ingin melihat juga perkembangan dari Healer Staff sendiri sebagai startup company. Sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator yaitu Lutfiana Widya selaku Chief of Financial Officer dari Healer Staff, dan juga saya akan perkenalkan beberapa dari tim kami, yaitu ada Ibu Devi Monika selaku Chief of Marketing Officer dari Healer Staff. Selamat sore Ibu. Sore, Bu. Iya, selamat sore. Kemudian ada Ibu Aulia, beliau adalah Chief of Sales Officer sekaligus bekerja sama nanti dengan Ibu Devi Monika untuk pengembangan penjualan dari Healer Staff. Selamat sore Ibu Aulia. Ya, selamat sore. Oke. Kemudian ada Ibu Dinda Sabrina, beliau adalah Chief Production and Development Officer dari Healer Staff. Selamat sore Ibu Sabrina. Selamat sore. Selamat sore. Beliau sekarang lokasinya ada di overseas ya, di luar. Kemudian ada Ibu Yunike Caroline Lona, beliau adalah selaku Chief of Operation Officer dari Healer Staff. Selamat sore Ibu Yunike Caroline. Sore. Oke. Pada sore hari ini kita akan menyingkat waktu dengan langsung presentasi ya. Apa sih Healer Staff dan juga perannya pada pasca pandemi COVID ini. Kita akan langsung share screen. Oke. Jadi melihat dari perkembangan dari pandemi COVID kemarin, itu kan banyak dari beberapa rekan-rekan kita, user yang merasa cemas akan ketidakpastian dari penanganan COVID-19. Apakah nantinya banyak PPKM yang membatasi ruang dan gerak dari rekan-rekan semuanya. Sehingga kami sebagai salah satu online commerce memfasilitasi untuk bisa interface langsung dengan beberapa user agar mereka bisa engage untuk melakukan konsultasi, kemudian membeli healing staff kami gitu kan, agar nantinya mereka bisa merasa ada temennya, mereka bisa mendowngrade namanya kecemasan. Nah, kecemasan sendiri juga nantinya itu bisa memboost beberapa penyakit mental lainnya seperti ADHD, kemudian autism, dan juga kecemasan yang nantinya juga menimbulkan penyakit-penyakit lainnya seperti bipolar, seperti itu. Kemudian untuk apa sih yang membuat kami akhirnya mengangkat kasus ini dan akhirnya kami bisa bekerja sama untuk membentuk tim, itu adalah karena adanya korelasi B2B, ya kan, e-bisnis dan juga e-commerce untuk mengakumulasikan database kami yang nantinya bisa digunakan baik untuk kerjasama joint venture dengan vendor seperti Relief, kemudian Gmoped dan juga Simbol Indonesia yang nanti akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Ibu Devi Monika dan juga Ibu Dinda Sabrina selaku Chief of Marketing dan juga Chief Production, yang nantinya juga akan membantu teman-teman dari para user ini merasa lebih gampang untuk bisa mendapatkan pelayanan dari kami dan juga kami bisa memberikan feedback kembali kepada rekan-rekan user, seperti itu. Nah, di sini untuk lebih singkatnya akan dijelaskan oleh Ibu Aulia selaku Chief of Sales Officer. Beliau nanti akan menjelaskan tentang pengembangan engagement sosial media korporasi. Oke, silahkan Ibu Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan sosial media korporasi. Jadi di sini pengembangan sosial media korporasi itu adalah pengembangan hubungan vendor dengan user seperti survei kepuasan pelanggan dengan mengadakan gathering atau event-event yang bertujuan untuk merangkul para user seperti pengidap anxiety agar tidak merasa sendiri ataupun terkucilkan karena para user dari Healer Staff ini pasti sangat membutuhkan hal tersebut untuk sedikit membantu kesembuhan dari user Healer Staff dan juga untuk mempererat hubungan vendor dengan usernya.
Oke, terima kasih untuk Ibu Aulia atas penjelasannya. Jadi intinya adalah kita sebagai healer staff ini sebagai fasilitator untuk bisa mengakomodasi rekan-rekan dari user sendiri yang nantinya bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan dari beberapa rekan vendor dan juga barang-barang yang dijual oleh rekan-rekan vendor sendiri. Seperti itu dengan harga yang pastinya affordable dan juga kompetitif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan literasi tentang mental health atau kesehatan mental dari Ibu Devi Monica selaku Chief of Marketing Officer kita. Selamat sore Ibu, mohon untuk dibantu menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Lutfiana atas kesempatannya. Saya akan langsung mulai untuk menjelaskan apa itu literasi mental health. Menurut Handayani, pada tahun 2020, literasi kesehatan mental didefinisikan sebagai pengetahuan dan keyakinan mengenai gangguan-gangguan mental yang membantu rekognisi, manajemen, dan prevensi. Berarti literasi di sini dimaksudkan tentang pengetahuan juga kesadaran terhadap kesehatan jiwa. Pengetahuan dan kesadaran akan gangguan mental atau kejiwaan akan berdampak pula pada peningkatan pengetahuan secara umum yang meliputi pengetahuan tentang pencegahan gangguan mental, pengetahuan tentang kondisi mental, pengetahuan tentang opsi pencarian pertolongan dan akses pengobatan, pengetahuan tentang strategi pertolongan mandiri yang efektif untuk gangguan mental ringan, keterampilan pertolongan pertama untuk melindungi atau mendukung orang lain yang mengalami gangguan mental atau berada dalam krisis kesehatan mental. Literasi kesehatan mental itu dipengaruhi beberapa banyak faktor. Salah satu dampak dari rendahnya literasi adalah munculnya stigma, rasa malu, dan juga penolakan di masyarakat. Munculnya stigma tersebut tentu saja membuat beban tenaga kesehatan dan juga negara semakin berat dalam memunculkan kesehatan masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa. Maka dari itu, terciptalah kerjasama antara healer staff dengan beberapa vendor startup seperti Relief, Jimopet, dan Singing Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Devi Monica. Boleh Bu untuk dibantu menjelaskan untuk beberapa vendor tadi kan ada Relief, Jimopet, dan juga Singing itu kerjasamanya dalam bidang apa? Silakan. Jadi kalau untuk Relief itu dia media meditasi dan konsultasi psikologi secara online. Kemudian Jimopet itu berupa worrypad untuk merangsang sensori perasaan tenang bagi penderita ADHD, anxiety, atau autism. Kemudian ada Singing Bowl Indonesia yang merupakan media calming staff untuk program otak menggunakan media Mangkuk Tibet. Seperti itu. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Chief of Operation Officer kami, yaitu Ibu Yunike Caroline Lona. Beliau akan menjelaskan tentang pilar korporasi, baik dari moto, visi, dan juga tujuan strategis dari korporasi sendiri, sekaligus juga mengingin juga untuk trade, kemudian opportunities, dan juga strategi yang lainnya. Monggo silakan untuk Ibu Yunike Caroline Lona, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang pilar strategi korporasi. Nah, perencanaan strategis adalah proses untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan untuk mencapai sasaran strategi yang komprehensif dan koheren sehingga dapat memiliki competitive advantage dibanding kompetitornya. Nah, di sini ada moto, visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai dari perusahaan healer staff sendiri. Nah, yang pertama, moto perusahaan kami adalah Unique Solution Mental Health. Nah, yang kedua, ada visi perusahaan, yaitu Rebranding Your Mental Healing, Just Click Away. Nah, yang ketiga, ada misi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan berbelanja mental healing staff secara online dengan nyaman dan menyenangkan. Terus selanjutnya ada menawarkan shopping deal setiap harinya dan promo dari beragam brand. Terus yang ketiga ada pengiriman gratis dan pengembalian produk selama 14 hari setelah barang diterima dan dapat melakukan pembayaran secara cash on delivery. Nah, terus selanjutnya ada tujuan perusahaan. Yang pertama, memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat dengan menyediakan pengalaman berbelanja secara online
beragam produk mental health yang terjangkau. Yang kedua ada menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada semangat yang tinggi, dan yang keempat ada kerja sama tim, yang terakhir ada komitmen. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu konsep, rencana, dan manajemen strategi. Untuk mencapai maksimal return kompetitif dengan mengintegrasikan area fungsional organisasi melalui fasilitas komunikasi di seluruh level manajerial, rencana strategis adalah penyajian dokumentasi tujuan organisasi dan aksi yang diperlakukan untuk pencapaian tujuan tersebut serta indikator kritis lain yang dibangun selama proses perencanaan. Nah, manajemen strategis adalah sekumpulan proses sistematis organisasi dengan pengkoordinasian antara sumber daya dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari perusahaan kami. Nah, poin pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama adalah menjual healer staff secara online dengan harga yang kompetitif dengan kompetitor lain. Dan yang kedua ada pemasaran secara online Instagram dan dapat dilakukan retur serta komplain pelayanan selama 14 hari sejak barang atau servis diterima. Nah, terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada tidak dapat mengontrol kualitas bahan brand lain sampai mendetail kecuali brand healer staff sendiri dan kerjasama dengan vendor service yang tidak dapat dikontrol untuk pasca pelayanannya. Nah, kelemahan yang kedua adalah kapasitas RAM website yang kami punya itu besar untuk menampilkan produk. Nah, yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu pemasaran secara online dapat menambah dengan menjajaki pasar di luar Pulau Jawa. Terus yang kedua ada diversifikasi produk dan jasa dengan melakukan aliansi strategis bundling brand lainnya. Terus ada koleksi dan packaging yang sesuai dengan tema beberapa hari besar. Nah, poin terakhir ada threat atau ancaman, yaitu perubahan daya beli masyarakat akibat perekonomian yang tidak stabil. Terus yang kedua ada kebijakan harga bahan baku produksi sehingga berpengaruh pada harga penjualan yang akhirnya menggerus ke EBITDA sekaligus service profit yang tidak menentu. Terus ancaman yang terakhir adalah persaingan harga yang semakin ketat sehingga margin profit pun semakin menipis. Sekian. Oke, selamat sore. Terima kasih untuk Ibu Yuniko Karunana. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas untuk digitalisasi strategi korporasi sekaligus juga strategi joint venture dengan beberapa vendor kami yang saat ini sudah dijelaskan oleh Ibu Devi. Monggo silakan untuk Bu Dinda Sabrina membantu untuk menjelaskan digitalisasi strategi korporasi dari Pillar Staff. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi strategi korporasi. Menurut Purnomo tahun 2020, strategi korporasi itu ada 3 aspek. Yang pertama ada sosialisasi secara internal dan interaksi bisnis untuk penerapan protokol kesehatan. Yang kedua itu ada mengadopsi dan meningkatkan utilitas transformasi digital, kemudian ada mempersiapkan prioritasi bisnis melalui diversifikasi, scaling up, aliansi strategis, dan restrukturisasi hierarki. Kemudian meningkatkan utilitas melalui transformasi digital, penggunaan transformasi digital untuk perencanaan jangka panjang bisnis menurut Chapman and Ward tahun 2003 memiliki 3 sasaran utama. Yang pertama itu ada otomasi pengolahan proses informasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Kemudian meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan memberikan banyak referensi informasi. Kemudian memperbaiki competitive advantage sebagai arah perubahan gaya berbisnis yang lebih praktis dan affordable. Kemudian
Ada dummy portofolio aplikasi sistem informasi Healer 5TOF, yaitu strategi division S1 marketing dengan high potential help desk Mocha. Itu potensi manfaatnya itu yang pertama meningkatkan jumlah spektrum customer dengan pemilihan media promosi secara efektif. Kemudian meningkatkan penjualan online lewat Instagram dan shopping deals. Kemudian ada CRM, high potentialnya itu lewat email, chat, customer service, dan Instagram. Potensi manfaatnya itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas jumlah customer, kemudian mempermudah komunikasi dan penyampaian penilaian dari customer. Kemudian HRM dengan high potentialnya Microsoft Dynamics, potensi manfaatnya itu meningkatkan pendalian dan kontrol performance karyawan, mempermudah pelatihan dan pengembangan skill karyawan, dan perhitungan payroll compensation and benefit. Kemudian S1 akuntansi itu high potential accurate GLS system, potensi manfaatnya itu mempermudah perhitungan anggaran dan optimalisasi modal dan memudahkan untuk melakukan laporan keuangan. Kemudian prioritasasi bisnis melalui diversifikasi dan aliansi strategis. Menurut Wibowo 2020, diversifikasi dapat dilakukan untuk dapat mengurangi risiko pada arus cash flow. Healer 5TOF sendiri sudah mulai membagi core kompetensi dengan beberapa diversifikasi produk dan jasa yang dijual, memungkinkan untuk membuka peluang beraliansi dengan beberapa merek dan bekerja sama B2B melalui franchise. Strategi pemasaran produk dari Healer 5TOF sudah melalui mempersionalkan Instagram secara mandiri di luar kendali pengaruh e-commerce lainnya. Penerapan SEO dan e-community sosial media juga mulai dilakukan dengan melakukan banyak promosi dan diskon yang didapatkan jika customer langsung membeli melalui Instagram Healer 5TOF dibanding membeli dari e-commerce lain. Hal ini juga merupakan strategi dari cost leadership yang dipaparkan dalam teori Porter. Baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih Ibu Dino Sabrina. Jadi intinya adalah kami Healer Staff sudah menerapkan namanya ERP system, mulai dari sistem accounting kita menggunakan Acquired, kemudian untuk sales dan marketing sudah menggunakan Mocha ya Ibu ya, dari Ibu Devi dan Bu Aul. Kemudian untuk shift of operation sendiri juga sudah menggunakan ERP system, menggunakan GLS system. Dan untuk joint venture-nya kami juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Devi, bekerja sama dengan Relief, kemudian Jimopay, dan juga Singing Bowl Indonesia. Oke, selanjutnya saya boleh izin untuk menyimpulkan bahwa pada sore hari ini kita sudah bisa mengakomodir namanya digitalisasi mental health. Tadi sudah dijelaskan literasinya bagaimana, kemudian kolaborasinya bagaimana, kemudian juga dijelaskan oleh Bu Al bagaimana caranya mengengage melalui campaign sosial media. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang meeting mingguan ya untuk progres masing-masing divisi. Nantinya saya akan membantu mengarahkan terlebih dahulu yaitu kepada Ibu Caroline Lona selaku Chief of Operational dari Healer Staff sendiri karena beliaunya juga ada urusan ya. Monggo Ibu dijelaskan karena di sini kami melihat dari gross profit-nya sendiri itu minus. Boleh dijelaskan apa yang menjadi kendala dari rekan-rekan dari operasional sendiri? Silakan. Laporan minggu ini sih seperti yang kita tahu bahwa salah satu tadi yang telah saya jelaskan di analisis SWOT itu kan salah satu weakness-nya saya mention tentang kapasitas RAM ya. Nah kan yang kita tahu kalau mau buat website itu harus memerlukan cukup dana yang cukup besar. Jadi mungkin kekurangan kita tuh masih itu sih kalau di bidang operasional itu masih kekurangan dana gitu. Jadi untuk bagian finance-nya minta tolong untuk ditindaklanjuti.
Oke, terima kasih Bu. Jadi nanti akan kami usahakan untuk rekan-rekan finance agar kami nantinya juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari Chief of Sales Officer dan juga marketing untuk nantinya kita bisa memboost kembali penjualan pada periode berikutnya. Oke, selanjutnya kita serahkan juga terima kasih ya Ibu Yunike karena beliaunya juga ada urusan. Silakan jika ingin sign out. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih, saya izin Iya, selamat duluan sore. ya. Iya, terima kasih. Selamat sore. Di sini ada Ibu Aul dan juga Ibu Devi. Nanti akan membantu menjelaskan untuk sales report-nya. Di sini saya melihat bahwa ada potensi ya sebetulnya potensi yang tadi dijelaskan oleh Ibu Yunike bahwa penjualannya sudah mulai mengalami stabilitas, terutama untuk produk relief, ya kan? Nah ini engagement seperti apa Ibu Aul dan juga Ibu Devi? Apakah sudah mulai banyak yang mengikuti pola-pola untuk mengikuti konsultasi yang dari offline pindah ke online atau bagaimana seperti itu? Dari untuk dari saya itu sejauh ini sudah mulai banyak ya yang dari online ke offline, terus juga udah banyak yang user-user baru gitu. Jadi ya itu juga meningkatkan apa ya, meningkatkan penjualan dari Healer Start ini. Oke. Oke Bu, terus kemudian dari Bu Devi Monica ini mungkin dari beberapa engage vendor ini ya, yang paling banyak melakukan kerjasama dengan kita apa ya Bu kalau boleh tahu Bu? Dari divisi marketing? Mungkin relief ya, dari segi penjualannya juga lebih tinggi kan dia. Mungkin karena masyarakat lebih ingin berkonsultasi langsung gitu ya, Iya. dibandingkan melalui media perantara yang lain. Jadi Kurang mungkin puas gitu ya, tingkat iya, kepuasan dan betul, segala betul. macam. Oke, tapi kalau dari Gmoped sendiri, apakah ada peluang untuk kita bisa memboost kembali Bu untuk gross profit-nya? Mungkin dari engage-nya beberapa barang-barangnya dia, seperti itu Bu. Itu sih pasti ya, karena dilihat dari laporan keuangannya juga nggak terlalu jauh beda sih sama yang relief. Cuman mungkin ada harusnya kualitasnya yang tingkatin lagi gitu. Oke. Gitu aja Baik sih. Bu. Terima kasih untuk feedback-nya, sangat bagus sekali. Kemudian untuk Ibu Dinda sendiri untuk progresnya, mungkin sudah pernah bekerja sama ya Bu dengan vendor, merasakan sendiri bagaimana sih pelayanan dari vendor? Mungkin bisa dibantu menjelaskan Ibu Dinda? Ya, seperti yang kita ketahui, stigma di masyarakat itu tentang kesehatan mental masyarakat ya. Contohnya banyak masyarakat yang masih mengalami seperti depresi, kemudian kecemasan, dan lain-lain. Dan berhubung saya tinggal di Jepang sendiri itu, dengan ethos orang Jepang yang dikenal dengan pekerja keras dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dibanding jumlah kematian akibat COVID itu membuat untuk memakai relief itu lebih lebih berkualitas menurut saya gitu, dengan bisa di-download di mana saja, kemudian bisa diakses kapanpun dan di mana saja, dan relief kebetulan itu memiliki selain yang prabayar itu ada yang bisa download gratis ya gitu. Jadi ya mudah diakses dimanapun menurut saya. Oke, berarti intinya tingginya social engagement dari rekan-rekan sendiri, bahkan dari sampai ke Jepang sendiri ya Bu ya, untuk bisa Ya calming betul. down tingkat anxiety itu sendiri. Iya. Oke, untuk lebih menyingkat lagi waktu, saya selaku Chief Financial Officer nanti akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yaitu dari revenue sendiri. Tadi memang benar bahwa revenue relief itu lebih tinggi dibandingkan revenue yang lainnya karena memang penjualannya itu services ya. Jadi ada feedback dari user dan user merasa
tingkat kepuasannya tinggi seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Devi. Kemudian untuk cost-nya pasti jelasnya lebih tinggi relief. Tetapi relief ini kan kemarin kita coba membuat flyer promosi ya, itu dengan engagement bahwa kalau bisa kita lebih maksimal pada promosinya. Nah, ini seperti ini nih. Mungkin sudah terlihat di layar rekan-rekan semuanya. Oke, nah ini adalah salah satu flyer dari kami yang dibuat oleh divisi sales dan juga marketing. Kita ada bundling juga atau kerjasama dengan antar vendor. Jadi untuk nantinya bisa mendownload relief, kemudian kita dapat cashback, kemudian ada relief kerjasama juga dengan Jimopet, yaitu Warrior Pet seperti itu, dan juga dapat aromaterapi sekaligus juga merasakan sensasi dari singing bowl sendiri yang tadi dijelaskan oleh Ibu Devi, itu membuat kita lebih calm. Kemudian kita ada 2 singing bowl yang akan kita jual, yaitu dari handmade dan juga dari machine made. Itu tergantung dari diameternya sendiri. Nanti bisa mendatangkan konsultan dari kami atau bisa by si user sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa juga cukup sekian penjelasan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Untuk sore hari ini, semoga nantinya kita bisa lebih memboost lagi ya untuk penjualannya, dan juga untuk tadi dari rekan kita Chief Officer Operation tadi menginginkan kita lebih meningkatkan kembali margin profit kita untuk nantinya bisa dikembangkan pada RAM website. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Semoga nantinya rekan-rekan semuanya bisa lebih aware tentang mental health, dan juga jangan patah semangat. Untuk Ibu Dinda selalu semangat di sana. Ibu Aul terima Terima kasih. kasih, Ibu Bu. Devi tetap semangat untuk dinasnya. Juga Ibu Yunike dengan kesibukannya. Bu Aul semangat juga di sana. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.